Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gifari Ridha Halik, NPM 181063107009. Saya dari PJKR kelas 4D. Di sini saya akan memenuhi tugas dari biomekanika olahraga, yaitu tentang tuas dan pengungkit, tuas atau pengungkit. Tuas pengungkit ini merupakan pesawat sederhana tertua yang sudah digunakan pada awal peradaban nenek moyang kita. Saat itu, tuas digunakan untuk membantu beban manusia dalam bekerja, seperti mengangkat barang-barang berat dan yang lain-lain. Namun, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengungkit adalah pesawat sederhana untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Ya, itu tadi pengertian tuas atau pengungkit. Nah, sekarang tuas atau pengungkit ini memiliki 3 bagian, yaitu 1. Titik tumpu, yaitu titik tempat benda ditumpu atau diputar. Yang kedua yaitu titik beban, yaitu titik tempat beban itu bekerja. Dan ketiga, titik kuasa. Titik kuasa merupakan titik tempat bekerjanya gaya. Nah, tuas atau pengungkit ini juga terbagi menjadi 3 bagian, 3 jenis. Yang pertama yaitu tuas jenis 1. Tuas jenis 1, titik tumpu berada di tengah di antara titik kuasa dan beban. Sedangkan tuas jenis 2, titik beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan tuas jenis 3, titik kuasa berada di tengah di antara titik tumpu dan beban. Jadi bedanya tuas jenis 1, 2, dan 3 yaitu berada di titik tengahnya, yaitu titik tuas jenis pertama tumpu yang berada di tengah, titik tuas jenis 2 beban yang ada di tengah, dan tuas jenis 3 titik kuasa yang berada di tengah. Langsung saja kita ke analisis gerakan dalam cabang olahraganya. Ya, sekarang kita langsung ke dalam gerakan dalam cabang olahraganya. Yang pertama, tuas jenis 1, saya mencontohkan analisis geraknya dalam smash badminton. Seperti ini. Ketika kita akan smash badminton, smash badminton ini masuk ke dalam tuas jenis 1 karena titik kuasa berada di tricep brachii atau lengan bagian atas di sini di bawah bahu. Ini adalah titik kuasanya, yaitu gayanya. Lalu titik tumpu berada di tengah-tengah, yaitu di sendi siku. Dan titik bebannya berada di tangan, karena tangan yang akan melakukan smash sambil memegang raket. Jadi formasinya seperti ini. Titik kuasa berada di lengan atas, gayanya. Titik tumpu berada di tengah, sendi siku ini. Dan tangan sebagai titik bebannya. Gerakan smashnya seperti ini. Anggap saja buku ini adalah raketnya ya. Nah, itu tadi smash badminton termasuk dalam tuas jenis 1. Berikutnya contoh gerakan dalam cabang olahraga badminton juga dalam tuas jenis 2, yaitu saat akan menerima servis dari lawan. Nah, saat akan menerima servis dalam badminton posisinya kan seperti ini. Memasang kuda-kuda sambil kaki sedikit dijinjitkan. Nah, pada posisi seperti ini masuk dalam tuas jenis 2 karena titik tumpunya berada di ujung jari kaki tadi titik tumpunya, lalu di tengahnya yaitu titik beban tubuh sebagai titik beban, dan titik kuasa yang memberikan gayanya yaitu insertio gastrocnemius atau dalam bahasa Indonesianya yaitu betis. Nah, otot betis ini sebagai gaya yang menahan beban tubuh. Posisinya seperti ini. Nah, ujung jari kaki yang agak dijinjitkan sebagai titik tumpu, dan di tengahnya yaitu titik beban, yaitu tubuh. Beban kita ditumpu oleh ujung jari kaki, dan titik kuasanya gayanya yaitu ini,
otot betis. Berikutnya yang terakhir, tuas jenis 3. Tuas jenis 3 saya mencotokkan dalam cabang olahraga angkat besi. Nah, dalam olahraga angkat besi, tuas jenis 3 ini berada saat si atlet angkat besi itu mengangkat bebannya, besinya ke atas. Seperti ini. Maksudnya ini besinya diangkat. Lalu posisi akhirnya akan seperti ini, mengangkat kan. Nah, dalam posisi mengangkat besi seperti ini, itu termasuk dalam tuas jenis 3. Karena titik tumpunya yaitu tubuh sampai dengan kaki yang menumpu beban ini, tubuh sebagai titik tumpu. Lalu kuasanya berada di lengan, ini yang memberikan gaya, dan titik bebannya yaitu tangan yang menahan beban si besi itu. Jadi tuas jenis 3 ini titik tumpunya yaitu tubuh sampai dengan kaki yang menumpu bebannya. Lalu kuasa atau gayanya diberikan oleh lengan, angkat, dan bebannya berada di tangan yang menahan besi. Ya, mungkin cukup sekian analisis gerakan tuas atau pengungkit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.